Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semua? Do that one dance, baby. That one dance. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang materi ujian sekolah kelas 9, struktur dan fungsi makhluk hidup. Kompetensi memahami pengetahuan tentang sistem pencernaan manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna pada organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Mari kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Semangat ya! Pengubahan zat makanan. Zat makanan perlu diubah dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Ada 3 zat makanan yang harus dicerna, yaitu karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, protein menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino adalah zat yang sudah bisa diserap oleh. Indikator pertama, menyebutkan nama organ atau bagian dari sistem pencernaan berdasarkan gambar atau pernyataan yang disajikan. Pencernaan terdiri dari 2, yaitu organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan bisa kita lihat di gambar berikut. Organ ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, jika kelenjar pencernaan, contohnya kelenjar yang ada di mulut, kelenjar air liur, kelenjar pankreas, kelenjar empedu. Indikator kedua dapat mengidentifikasi nama enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan berdasarkan gambar atau pernyataan. Berikut adalah organ dan jenis enzim pencernaannya. Kelenjar air liur memiliki enzim tialin atau amilase, mencerna amilo menjadi maltosa. Di lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengubah kasenogen menjadi kasein. Pankreas memiliki enzim tripsin, lipase pankreas, amilase pankreas, karbohidrate pankreas. Tripsin mengubah protein menjadi polipeptida, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, amilase mengubah amilo menjadi disakarida, dan karbohidrate pankreas mencerna amilo menjadi maltosa. Usus halus mengubah atau terdapat enzim pencernaan maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Enzim lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan gluktosa. Jadi, intinya bahwa di dalam mulut hanya mencerna karbohidrat. Di lambung mencerna protein, pankreas dan usus halus mencerna 3 zat, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Indikator ketiga, dapat mengidentifikasi gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia berdasarkan gambar atau sajikan. Pada gangguan di mulut terdapat beberapa, contohnya adalah parotitis atau gondong, yaitu infeksi pada kelenjar parotis, serostomia yaitu produksi air liur yang amat sedikit. Gangguan pada lambung, contohnya gastritis, radang akut pada dinding lambung karena makanan yang kotor. Kolik adalah salah cerna akibat makanan yang terlalu banyak. Ulkus atau tukak lambung adalah luka pada dinding lambung akibat HCl berlebih. Gangguan pada usus, contohnya diare, sembelit, keadaan sulit buang air besar
akibat penyerapan air kim pada ileum berlebih atau biasa disebut konstipasi. Appendisitis adalah keadaan appendix atau umbai cacing yang meradang. Hemoroid atau ambeien adalah keadaan membengkaknya vena pada anus. Indikator keempat adalah dapat mendeskripsikan proses pencernaan yang mengalami gangguan beserta penyebabnya berdasarkan disajikan. Proses yang terjadi ini secara bertahap dari mulut sampai kepada anus. Mulut terdapat alat-alat seperti gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah yang memiliki fungsi yang berbeda. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah dan sekaligus secara kimiawi oleh air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Gigi terdapat 3 jenis, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kegunaan gigi ini untuk mengunyah makanan halus. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang ada di antara mulut sampai ke lambung. Kegunaannya adalah tempat lewatnya makanan. Di dalam kerongkongan terdapat otot kerongkongan yang mendorong makanan untuk dapat masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dikenal dengan gerakan peristaltik, adalah gerakan kembang kempis pada kerongkongan yang berfungsi mendorong makanan supaya bisa masuk ke dalam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, bagian bawah atau pilorus. Kardiak letaknya dekat dengan hati yang berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus terhubung dengan usus 12 jari. Pada bagian ujung kardiak dan juga pilorus memiliki klep yang berfungsi mengatur masuk atau keluarnya makanan ke dalam lambung dan dari lambung. Kontraksi pada otot lambung ini membuat makanan menjadi teraduk dengan sempurna dan sampai bisa bercampur secara merata dengan getah lambung. Proses ini menyebabkan makanan yang ada di lambung menjadi bubur. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ukuran dari usus halus sekitar 6 sampai 6,5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di usus 12 jari merupakan tempat yang digunakan sebagai saluran empedu dan sebagai saluran pankreas. Usus besar. Di usus besar tidak lagi terjadi pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan, tetapi sisa-sisa sari makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa makanan dengan bantuan Escherichia coli. Hasil pembusukannya biasa disebut dengan berikut adalah contoh soal ujian sekolah. Lihat contoh yang pertama, perhatikan gambar di samping. Organ pencernaan yang berperan mengubah amilum menjadi glukosa terdapat pada organ pencernaan nomor. Amilum harus diubah menjadi maltosa. Ini terjadi di dalam mulut oleh enzim tialin. Nomor 1 benar. Lalu maltosa akan diubah menjadi glukosa. Ini bisa terjadi dalam usus halus. Jadi usus halus ditunjukkan oleh nomor 6. Jadi jawabannya B, 1 dan berikutnya. Fungsi organ pencernaan yang berlabel X. X adalah usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Maka jawabannya adalah B. Daging, ikan, dan telur adalah makanan yang kaya protein. Agar dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi menjadi asam-asam amino. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses tersebut adalah, kata kunci dari soal ini adalah protein dicerna menjadi asam amino. Asam amino adalah molekul yang paling sederhana yang bisa diserap oleh tubuh dan biasanya terdapat di usus halus oleh enzim trypsin. Jadi jawabannya adalah
Dalam proses penyerapan makanan, lemak akan dipecah menjadi, ingat, 3 zat makanan ini, yaitu karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, protein akan diubah menjadi asam amino, sedangkan lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Maka jawabannya adalah C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe.